Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana nuran wa hidayah wa rabi'a qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memahami bahwa Quran adalah cahaya kehidupan, baik kehidupan jiwa maupun kehidupan fisik. Terutama bagi orang-orang yang memiliki keimanan yang kokoh. Sehingga pada kesempatan ini, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat bagaimana atau kapan Quran itu bisa berfungsi sebagai cahaya bagi kita. Bahwa ternyata ada dua syarat mutlak sehingga Quran akan berfungsi kepada kita sebagai cahaya. Yang pertama adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sejauh mana kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua syarat ini adalah syarat mutlak bagi keislaman seseorang. Dan Quran adalah pemandu keislaman sebagai cahaya jiwa dan cahaya hati, cahaya lisan, cahaya fisik. Karenanya kapan kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak bakalan Quran itu menjadi cahaya di dalam kehidupan kita. Kita lihat misalnya kalangan non-muslim dari Yahudi dan Nasrani bisa jadi ikhlas. Tetapi mereka tidak memenuhi unsur mutaba'ah, yaitu mengikuti Rasulullah, sehingga tidak bakalan jadi cahaya. Sebaliknya orang-orang munafik yang begitu tampil seolah sangat islami, namun minim keikhlasan, tidak ada kecintaan kepada Allah ketika melakukan apa ibadah yang ada di dalam Islam, juga kemudian tidak bisa menjadi cahaya Quran itu pada diri mereka. Makanya kita lihat perumpamaan tentang orang-orang munafik, ya, bahwa hilangnya cahaya mereka karena tidak adanya keikhlasan. Walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, bahkan mereka ikut berjihad, berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di surah Al-Baqarah Allah memberikan perumpamaan tentang mereka yang tadinya sudah sempat mendapatkan cahaya, namun karena ia tiba-tiba keluar dari keikhlasan, maka tiba-tiba padam cahaya itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan mathaluhum, perumpamaan mereka yaitu kalangan orang-orang munafik, kamathalil ladzi istauqada naran, seperti persis orang-orang yang ada di dalam kegelapan, istauqada naran, lalu mereka minta agar dinyalakan api unggun sehingga dari situ akan ada cahaya yang menerangi sekitarnya. Maka Allah katakan falamma adha'at ma haulah, tatkala sekitarnya bercahaya oleh adanya api, dhahaballahu binurihim, maka Allah cabut cahaya mereka. Apakah Allah yang mencabut? Betul, Allah yang mencabut, tapi ada sebabnya, yaitu ketidakadanya keikhlasan dan rasa cinta mereka kepada Allah tatkala melakukan amalan-amalan dalam Islam. Maka kata Allah, wajarakahum fi dhulumat, lalu Allah tinggalkan dan biarkan mereka dalam kegelapan. Jadi sekalipun sholat, sekalipun puasa, sekalipun jihad, infak, tidak akan menjadi cahaya bagi jiwa dan raga mereka. Watarakahum fi dhulumat la yubsirun, sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran, tidak mampu melihat hidayah, tidak mampu merasakan hakikat daripada kekhusyuan dan segala hal yang menenteramkan di dalam Islam berupa cinta Allah, kemudian penuh rasa rahmat, penuh harapan terhadap rahmatnya dan rasa takut dari azabnya, yang merupakan bagian dari inti keislaman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jangankan mereka, kalangan orang-orang non-muslim yang tidak bisa, Al-Quran tidak bisa berfungsi sebagai cahaya bagi mereka, atau kalangan munafik yang dengan hilangnya keikhlasan mereka tidak bisa memfungsikannya sebagai cahaya dalam kehidupan mereka. Bahkan kita seorang muslim sekalipun, manakala kita ria ketika mengamalkan sebuah amalan yang memang sudah dipandu oleh Quran dan Sunnah, sudah diarahkan oleh keikhlasan awalnya, lalu kemudian di sana kita sudah melakukannya berdasarkan apa yang dicontohkan, diajarkan Nabi, namun tiba-tiba kita ria di tengah perjalanan, maka ketika kita ria itulah tiba-tiba padam cahaya pahala tidak kita dapatkan hanya gara-gara infeksi daripada ria dan sum'ah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa mampu menjaga cahaya keikhlasan kita sehingga Quran terus berfungsi sebagai cahaya dalam hidup kita. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan terkait perbandingan antara cahaya dan kegelapan, antara keislaman dan kekufuran, Islam dengan kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara gelap dan cahaya ini. Di surah Al-An'am ayat 122. Kita lihat Allah menyebutkan awaman kana maitan, apakah orang yang tadinya mati, yaitu mati hatinya karena tidak beriman kepada Islam. Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dengan iman tersebut sehingga hatinya hidup. Lalu lisannya tiba-tiba bercahaya, lalu amalannya bercahaya. Bukan sekadar hidup hatinya, bukan sekedar hidup lisan dan seluruh amalannya, tapi waja'alna lahu nuran, secara internal dia memiliki hidup dan semangat berupa keimanan yang sifatnya menggerakkan mereka secara fisik jiwa. Waja'alna lahu nura, lalu secara luar eksternal Allah pun juga memberi mereka cahaya, yaitu cahaya iman, cahaya mata, cahaya telinga, cahaya semangat, cahaya amal. Yamshi bihi finnasi, dengan cahaya itu dia beraktivitas di tengah masyarakat manusia dengan ikhlasnya, dengan upaya mengikuti Nabi yang kita sebut tadi mutaba'ah. Dia berjalan di tengah masyarakat dengan membawa cahaya keimanan dan cahaya Islam. Kama mathaluhu fidz zulumat, itu disamakan dengan mereka yang bergelimang dalam gelapnya kekafiran, dalam gelapnya nifaq, dalam gelapnya kemaksiatan. Laisa bi kharijin minha, yang mana mereka begitu susah untuk keluar dari gelap itu, karena mereka tidak mengenal yang namanya ikhlas, tidak mengenal namanya pentingnya mengikuti Nabi yang menjadi fasud keislaman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah hanya menyimpulkan kadzalika, demikianlah zuyyina lil kafirina, Allah membuat orang-orang kafir tertipu oleh perbuatan buruk, yaitu kegelapan yang dianggap sebagai moderat, yang dianggap sebagai kemajuan, padahal tidak lain itu adalah kegelapan. Itu hanyalah tipuan syaitan, yang mana amalan buruk dibuat oleh syaitan agar mereka melihatnya sebagai kebaikan. Nauzubillahi min dzalik. Inilah yang disebut ketertipuan, yang mana Allah tegaskan di surah Al-Kahfi, hal unabbiukum bil akhsarina a'mala, wahai kalian, maukah aku berikan informasi tentang orang-orang yang begitu tersesat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, mereka-mereka yang tersesat, yang salah perbuatannya di dalam hidup ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka merasa sedang melakukan sesuatu yang baik. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mampu menjaga ikhlas kita, menjaga semangat kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalan ibadah kita diterima oleh Allah, dan kemudian Quran senantiasa berfungsi bagi kita cahaya yang menjauhkan kita dari kegelapan dunia akhirat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu yatawalla as-salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.